Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk kegiatan hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 SMK kurikulum 2013. Silakan perhatikan dan simak video ini. Nah, kita sebagai umat Islam harus bisa mengetahui apa saja sumber-sumber hukum yang ada dalam agama Islam. Sumber hukum yang ada dalam agama Islam berjumlah 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis. Yang ketiga adalah ijtihad. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sumber hukum yang ada dalam agama Islam, kita harus bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Ya, Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti bacaan atau dibaca. Al-Quran juga merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Lantas, apa saja keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran sebagai hujjah atau petunjuk. Yang keempat, Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai sumber hukum ajaran Islam. Selanjutnya, isi kandungan yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berisi tentang ketauhidan. Yang kedua, Al-Quran berisi tentang ibadah. Yang ketiga, Al-Quran berisi tentang janji dan ancaman. Yang keempat, Al-Quran berisi tentang jalan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang kelima, Al-Quran berisi tentang kisah dan cerita. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang kedua ialah Al-Hadis. Yang dimaksud dengan Al-Hadis ialah segala sesuatu hal yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatannya. Hadis sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hadis mutawatir atau hadis yang dijamin kebenarannya. Yang kedua, hadis ahad. Yang dimaksud dengan hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang mencakup seluruh hadis namun tidak sampai ke derajat kemutawatiran. Hadis ahad terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis sahih. Kedua, hadis hasan. Dan yang ketiga ialah hadis dhaif. Nah, sekarang fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah bayan takri atau penguatan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai bayan tafsir atau perincian sumber hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, sebagai bayan tasrih untuk mewujudkan suatu sumber hukum yang mana ketetapan hukumnya belum ada dalam kitab suci Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Yang dimaksud dengan ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu hal atau mencari hukum yang ketetapan hukumnya belum ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut sebagai mujtahid. Nah, apa saja syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid? Yang pertama, memahami isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, memahami bahasa Arab dan seluk-beluk ilmunya. Yang ketiga, memahami ilmu fikih dan kaidah-kaidahnya. Yang keempat, memahami persoalan ijma atau kesepakatan. Dan yang kelima, memiliki akhlakul karimah yang baik. Nah, itulah syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Baik anak-anak, itulah materi-materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 SMK kurikulum 2013 yang berjudul Berpedoman pada Sumber Hukum Islam. Semoga video materi pembelajaran ini dapat bermanfaat dan semangat dalam belajar. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.